Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe and like. Hey sobat, selamat datang di channel kami ya, channel The Art Job. Dimana di channel ini kami akan mengulas tentang dunia arsitek dan dunia sipil. Dimana kedua nama ini berperan penting dalam sebuah perencanaan bangunan gedung, perencanaan penataan kota, perencanaan irigasi, dan perencanaan-perencanaan yang berbau teknis lainnya. Oke, kita langsung ke materinya, di mana di materi ini kita akan membahas seperti apakah tahapan pekerjaan pembangunan rumah atau gedung yang harus diperhatikan atau diperhitungkan. Dalam pembahasan di materi ini ada 5 poin yang saya akan paparkan. Mau tahu apa saja yang akan saya paparkan? Yuk, simak slide berikutnya. Yang pertama ini bagaimana kita menetapkan nilai budget. Kalkulasikan dengan cermat beberapa biaya yang sanggup dikeluarkan. Tentunya besaran biaya ini juga memperhitungkan penggunaan jasa kontraktor atau borongan. Nah, poin pertama ini penting loh, karena ini yang harus kita perhatikan untuk tahap-tahap awal dalam perencanaan sebuah bangunan. Kemudian yang kedua itu ada spesifikasi rumah. Ini spesifikasi rumah, tentunya sejak awal rumah model apa yang hendak dibangun, model rumah ini akan mempengaruhi penggunaan material dan spesifikasinya. Ya jelas, karena kita harus lebih pintar memilih dari awal seperti apa spesifikasi rumah nantinya yang akan kita bangun. Nah, itu menjadi poin penting juga untuk tahap-tahap awal untuk kita dalam perencanaan pembangunan sebuah rumah atau gedung. Untuk poin ketiga itu ada ini ada susun gambar rencana bangunan. Kalau untuk poin ketiga ini susun gambar rencana bangunan, di mana gambar rencana bangunan bukan sekedar coret-coretan di atas kertas. Gambar bangunan sudah harus mewakili yang hendak dibangun. Maka itu minta bantuan arsitek atau untuk mewujudkan rumah impian gitu. Jadi kita di poin ini kita harus bisa melibatkan seorang arsitek agar perencanaan rumah kita itu bisa lebih indah dan lebih sesuai dengan keinginan kita nantinya. Nah, itu juga jadi poin yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan awal untuk kita membangun sebuah rumah tinggal atau bangunan. Untuk berikutnya poin keempat, ini dia poin keempat itu ada urusan IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan. Gitu. IMB itu harus diurus lebih dahulu, dia mutlak harus dikantongi agar di kemudian hari bangunan tak disegel saat proses pembangunan gitu. Jadi kalau bangunan itu dibangun tak memiliki IMB, itu dia nanti bisa dapat masalah gitu. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah bangunan itu kita harus memiliki IMB ini gitu. Jadi kita harus perlu perhatikan IMB ini di awal-awal perencanaan untuk merencanakan sebuah bangunan rumah atau sebuah gedung gitu. Oke, poin keempat, dan ini poin kelima. Kita lihat poin kelima. Poin kelima, carilah kontraktor yang kompeten sekaligus tarifnya tak terlalu tinggi atau murah gitu. Biasanya kalau untuk proyek pemerintahan, pemilihan kontraktor ini dinilai dari kualifikasi berkas perusahaan. Apakah di dalamnya sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, dan yang menilai ini adalah panitia lelang yang dilaksanakan oleh instansi terkait atau yang sering disebut dengan LPSE. Kalau untuk lebih jelasnya nanti seperti apa kualifikasi berkas perusahaan yang layak untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, nanti deh saya usahakan bahas di video berikutnya. Makanya tonton terus dan ikuti terus video kami agar kami bisa mengembangkan video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe
channel kami, channel The Art Job. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.